Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas, wali kelas, guru mata pelajaran dan juga guru GPK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita berkumpul lagi di sini, berkumpul lagi untuk kegiatan acara sosialisasi budaya positif dalam rangka Guru Penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum itu marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak Ibu yang saya hormati, monggo mungkin bisa menyimak, monggo mencatat, monggo ataupun berdiskusi. Nanti kita berdiskusi sebentar, sambil kita nanti menunggu waktu pulang dalam waktu setengah sampai 1 jam ke depan. Nanti juga bisa dipersingkat sampai jam bel kita pulang. Bapak Ibu, di sini salam dan bahagia harus selalu. Salam, kita mendoakan diri sendiri dan orang lain. Bahagia itu harus. Bahagia itu bukan diberikan, tapi diciptakan. Jangan kita bahagia itu menunggu diberi oleh orang lain, tapi bahagialah kalau kita bisa memberi kepada orang lain. Nah itu, kita merasa bahagia kalau kita bisa memberi orang lain. Memberi tidak harus materi, memberi senyum pun itu bisa membuat orang bahagia. Saya tadi di SM kok, terus kalau dengan misalkan ada apa ya kok saya kok dicuekin sama itu, tidak di SM itu pun bisa menimbulkan suatu hal yang kurang baik begitu. Nah itu termasuk pada materi kita pada siang ini, budaya positif. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang rapat ini. Monggo. Modul 1.4 budaya positif, calon guru penggerak Angkatan 6 Dandar Suwanto, guru SDN Kebon Sari 1 Surabaya November 2022. Definisinya, artinya dulu kalau kita ngomong budaya positif itu adalah nilai-nilai. Budaya kan nilai-nilai, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang lagi tantangan kita hadapi. Hampir setiap hari itu saya kesiswaan tuh laku keras. Hari ini ada muridnya Bu Anissa, besok tapi terus itu lagi ya muridnya Bu Sandra. Nah, pelanggaran ya. Terus muridnya Bu Wi, laku keras akhir-akhir ini. Ternyata wali murid kan kemarin murid saya ada bilang, Pak ternyata tidak di kelas jenengan aja seperti itu. Di SDN lain loh, tetangga saya juga cerita sama saja. Sekarang itu seperti ini. Rupanya setelah anak-anak belajar daring ini budaya positifnya menurun drastis karena tidak ada face to face pembiasaan dari guru. Saya akui guru adalah orang yang sangat berpengaruh sekarang ini. Buktinya 2 tahun daring anak-anak sudah kayak down, ambiar. Nah seperti itu. Karena orang tua belum tentu 1-2 orang tua ada yang benar-benar ngopeni putrane dalam bentuk non pelajaran ya, kesopanan itu ada memperhatikan. Tapi di lingkungan kita ini banyak orang tua yang bekerja, jadi akhirnya kurang perhatian terhadap anak seperti itu. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self disiplin peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik
para peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut, eksplorasi konsep, ya ini yang kita pelajari agak banyak, tapi cepat kok nanti. Disiplin positif. Lah budaya positif ini di sekolah itu isinya itu ini, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Oh boy, iya ini yang saya pelajari dan harus hafal. Seperti itu, kita bedah satu persatu. Dengan menyimak sambil minum, monggo, sambil dahar, monggo, kita santai mawon. Eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam budaya positif itu pasti ada kedisiplinan kan tadi. Nah ini berasal dari kata disiplina. Makna disiplin yang artinya belajar. Aslinya disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini penemunya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Betul nggak membuat? Kalau dia disiplin itu mesti menuju sebuah tujuan dan dia menghargai. Contoh, disiplin datang pagi. Kalau dia dari dirinya sudah disiplin, dia akan menghargai. Kalau aku tidak datang pagi, aku akan tidak menghargai diriku sendiri kok. Datang siang, selain ditegur, selain dapat hukuman. Itu tujuannya aslinya disiplin di situ. Namun dalam budaya kita, nah ini yang menarik. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini akhirnya mereka disiplin itu karena saya takut dihukum, saya takut diberi sanksi, saya takut diejek teman saya kalau datang terlambat. Padahal harusnya belajar ini menghargai dirinya sendiri. Betul nggak Mbak? Sekarang itu disiplin itu, anak-anak disiplin itu karena takut. Iya, kena apa ini? Kena hukuman. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ini yang salah kaprahnya dibahas di sini. Ya, nek gak disiplin akhirnya diberi hukuman, tidak nyaman akhirnya anak-anak. Terus aku ini tak budal isu karena kalau saya budal isu gak dapat hukuman. Tapi dia melakukannya dengan tidak nyaman karena itu tidak dari ini tadi dari hati untuk suatu tujuan yang mulia. Itu. Berikutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, termasuk hukuman. Kekerasan itu banyak, lebih kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan non verbal, ya disindir, ya walaupun nggak dipukul, disindir kamu itu telat, itu termasuk kekerasan verbal, seperti itu. Dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah ini ya modalnya itu pasti dari rumah. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau anak itu akhirnya disiplin positifnya berasal dari sendiri, akhirnya dia akan bertanggung jawab, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman, ya. Seperti itu, ya. Gitu ya. Jadi, akhirnya kalau anak itu sudah disiplin positif, akhirnya itu dia akan melakukan sesuatu tulis gak wedi diancam, gak karena ancaman, gak karena disogok. Nah itu, ataupun dihukum. Lanjut.
Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai tiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu berarti lintas dunia, umum, lintas bahasa. Nah, ini memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini akhirnya profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu banyak, nanti ada di slide berikutnya. Tapi untuk anak SD, untuk anak sekolah 5 saja. Profil pelajar Pancasila kita 5 atau 6 nih? 6 tuh, bertakwa kepada Tuhan, tuh, terus disiplin, ya itu dia. Nah, ini loh, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Cukup ini aja untuk anak sekolah. Nek kata-kata jelas mereka tidak akan melaksanakan. Nah, berarti tujuan dari kurikulum Merdeka ini ya bagus, karena mereka menghubungkan untuk nilai kebajikan. Kebajikan universal diambil 6 saja untuk anak sekolah, yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini loh Bu, nilai kebajikan itu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 40 nilai kebajikan universal saat dunia itu. Tapi diambil hanya 6 untuk anak sekolah. Seperti itu, Berikutnya, perubahan paradigma stimulus teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini manusiawinya. Kita tuh kadang ingin nah, ini ya. Tapi sebenarnya teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nek wong egois, kita tuh mencoba mengubah dunia sesuatu tuh sesuai dengan awake dhewe. Basa keren itu baper. Nah, terbawa perasaan, ya. Padahal seharusnya kita yang harus memahami keadaan dunia ini, keadaan orang itu. Tidak hanya orang harus memahami keadaan kita. Ini langsung orang lain bisa mengontrol saya. Koyok-koyok, aduh saya takut orang lain bisa mengontrol saya. Padahal harusnya hanya panjenengan sendiri yang bisa mengontrol diri panjenengan. Ini model berpikir menang atau kalah. Jangan, model berpikir kita harus menang dan menang. Nah, agar kita tumbuh positif dalam diri kita. Oke, lanjut. Eksplorasi konsep berikutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi itu ada eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini motivasi perilaku manusia. Terus eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, kadang kalau kita melakukan disiplin itu untuk melakukan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nek arek-arek kadang itu tadi yang pertama ya. Nah, aku nek gak disiplin aku dapat hukuman. Kadang juga ada yang yang misalkan datang lebih pagi dikasih ini ya, ini nanti aku berpikir mereka itu namanya penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu pun juga tidak terlalu baik kalau terus-menerus. Lihat situasinya, ada di berikutnya. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka, akhirnya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, anak-anak ini sebenarnya pengen merdeka, ya. Tapi memang di dalam sebuah institusi sekolah ada sesuatu hal yang dibuat aturan untuk ditaati, untuk menjaga batasan-batasan anak-anak. Namanya anak-anak, Bu, nek dijar merdeka yang tidak dibatasi kiri kanan depan belakang sudah malah tidak terkontrol. Itu,
Nah ini maksudnya kayak Dewantara agak berat. Merdeka itu terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini anak SD yang rawan sekali, tidak cakap untuk menata diri sendiri karena mereka masih yang kemarin wiraga. Wiraga itu ragone tok sing seneng mlayu-mlayu, rasanya belum ada. Antar dulu nggih. Oke, nggih. Bu, Bapak-bapak, monggo kita lanjut ya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah ini, anak-anak ini dikasih penghargaan itu sebenarnya itu dirinya itu dihukum. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Sebenarnya, terutama di sini, penghargaan mengurangi ketepatan. Nek dikai penghargaan terus, lama-lama itu dia akan mengada-adakan supaya aku ya apa carane oleh penghargaan iku mang. Sing harusnya tidak ada diada-adakan, gak tepat akhirnya. Itu, ini bisa orang besar, bisa siswa. Berikutnya penghargaan tidak efektif, kurang efektif karena dia akhirnya kerja keras dia bela-beli. Anak-anak kamu buat ini ya, nanti seperti biasa. Yang nomor 1 akan dapat hadiah, misalkan tepak. Nah itu akhirnya tidak efektif. Kalau suatu saat besok anak-anak ayo kerjakan ini, hadiahnya apa Bu? Tanya seperti itu pasti, karena dia sudah sakpolo boleh, tapi memang benar-benar kalau terlalu banyak itu kurang efektif. Mungkin maksudnya guru tuh kalau dikasih penghargaan itu bakal semangat atau apa? Akhirnya di sini merusak hubungannya dengan teman itu loh Bu. Kok ibu menang terus? Nah, kalau anak kecil mungkin nggak berpikir yang sampai situ. Kalau anak SMA, adikku menang terus, ya mungkin orang tuanya kan mampu dalam fasilitas tercukupi, akhirnya bisa. Nah, temannya ada yang iri atau apa, itu penghargaan itu sebenarnya bisa merusak hubungan. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Nah ini coba. Nah ini di sini saya punya bedanya hukuman itu dihukum, konsekuensi itu yang harus terjadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Anak-anak suruh mencatat 100 kali. Sebenarnya ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Sebenarnya tidak ada dalam peraturan. Apakah ada peraturan tertulis itu? Kalau tidak mengerjakan dia akan dihukum 100 kali, diberi itu sanksi 100 mencatat 100 kali. Nah itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tidak hadir. Hukuman gitu. Sebentar, hukuman ada yang konsekuensi. Nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini apa ini? Belum tahu, nanti kita lihat ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini untuk tidak mengenakan sepatu, nyeker. Nah, hukuman apa konsekuensi kayaknya? Belum ada ya yang konsekuensi seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, lari lagi. Kita buka. Sebenarnya ada jawabannya nih nah ini dari sini loh. Nah gitu. Jadi kalau yang memberi seperti ini pekerjaan baru karena yang dia lakukan itu tidak tepat, nah itu adalah hukuman ya. Ini kalau ini konsekuensinya dia mengganti kertas, membersihkan tumpahan air gitu. Kita lanjut. Nah ini sekarang kita ke restitusi. Nah ini tidak lama lagi berarti Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang saya lakukan akhir-akhir ini kalau manggil anak-anak. Belum dulu saya marahi atau apa, belum, karena saya nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Nah, kemarin kadang kayak Rangga Seller. Nah, kemarin bingung saya itu mau memarahi siapa, karena anaknya sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga. Anak itu tidak ada ibu, terus ayahnya juga kerja malam, pulang pagi dia ketiduran. Ketiduran, ayahnya sudah angkat jaga. Nah, Rangga ini tidak bisa bangun kalau tidak dibangunkan, tidak ada yang membangunkan. Nah, bingung. Dia sebenarnya anak-anak ini memang harus ada sosok seorang ibu, tidak terganti. Iya, walaupun bapaknya opet kayak apa, saya dicari tetap ibunya. Iya, anak saya itu juga setiap hari tuh, ya mama mana, mama nyari mamanya. Kalau nyari saya karena nyari mamanya, jadi gini, ya ayah, dolek ya aku butuh pon enggak, mama nangdi, gitu. Nah, kembali lagi ke mamanya, nah gitu. Anak-anak itu naluri anak-anak gitu. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti anak-anak itu tidak diajarkan untuk kamu harus menebus kesalahanmu, tapi dia agar belajar dari kesalahannya. Kesalahanmu ini seperti ini loh, nek iso jangan diulangi lagi, seperti itu. Nah, itu dia. Terus besok tidak boleh diulangi lagi. Masa kamu istilahnya pada bahasanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Sebenarnya anak-anak itu ngerti kan, kakak coba yang kamu lakukan ini salah apa tidak? Salah, Pak. Kalau salah berarti besok diulangi lagi kan? Tidak, Pak. Saya coba alasannya seperti itu. Ya, itu. Tapi kadang juga anak-anak itu yang sudah benar-benar mengendap di hatinya susah, kaku untuk diberi nasihat. Nah, itu tantangan kita itu. Tapi tetap tidak boleh menggunakan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Nah, fokus memperbaiki hubungan, tawaran dengan pasangan, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar, restitusi dengan cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi. Ya, ini mereka harus mencari solusinya sendiri. Mantap. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, definisinya adalah keyakinan, nilai-nilai kebajikan lagi, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk memotivasi secara intrinsik. Seseorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yang kita laksanakan itu masih peraturan dan kesepakatan kelas. Kadang anak-anak itu tidak sepenuh hati melaksanakan kesepakatan, tapi dibutuhkan ini diganti dengan ini, keyakinan. Nah, ini coba ini Bu, contohnya ya, ini umum. Nah, mengapa tidak peraturan saja kok keyakinan? Saya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Napa Bu Mita, panjenengan? Supaya aman kalau terjatuh. Toh buktinya di jalan raya banyak yang helman. Kalau Bu Mita menjawab supaya aman, kepalanya tidak terbentur kalau kecelakaan, itu adalah bentuk keyakinan. Kalau dia cuma menaati peraturan, gak apa-apa, dekat kok saya nggak helman, gak apa-apa. Banyak, saya juga pernah satu kali nggak helman, ditilang polisi di Jambangan. Pak, rumah saya dekat. Loh, walaupun dekat, bapak tidak lewat jalan kan? Nek tiba-tiba bapak kepreset kepala sampean nduk ngarepe gang kebentur, digitukan saya. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi dipikir-pikir betul juga. Ada ternyata teman saya Bu, dia itu bukan pembalap, sukanya
Gerak-gerakan punya teman angkatan Bu Tias juga kok, di apa itu Eko di Sub almarhum punya CBR, punya ya udah itu. Terus apa ini bionya itu pas keluar rumah tidak pakai motornya yang besar, kepleset nyoba dekat rumah dulu tidak pakai helm ya. Nah, itu dulu koma dulu di era sampai 30 harus menikah seperti itu. Jadi, nah itu butuhnya keyakinan kita tuh bahwa helm itu untuk melindungi diri kita, gitu ya. Terus ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, agar sehat terhindar dari COVID. Kalau cuma peraturan saja, ya seperti saya ini. Nah, ya. Karena COVID sudah mereda nih, karena agar tidak dimarahi, yaitu peraturan. Kalau keyakinan berasal dari dirinya. Nah, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau dia merasa keyakinan, saya kalau datang telat, pelajarannya akan hilang. Apa itu, saya tidak dapat materi ketinggalan. Itu kalau itu keyakinan. Kalau enggak, aduh aku takut dimarahi sama instrukturku sama pelatihan kalau terlambat. Nah itu di situ bedanya. Akhirnya peraturan kelas itu paling kecil, di dalamnya keyakinan kelas, di dalamnya lingkungan positif, di dalamnya paling besar budaya positif. Jadi budaya positif itu budaya yang paling besar di sekolah, di dalamnya ada lingkungan yang positif, mengecil lagi keyakinan kelas, mengecil lagi peraturan kelas. Tapi kita tidak menggunakan peraturan kelas, kita menggunakan keyakinan saja. Bukan ya? Nah ini tadi nilai kebajikan kita lewati. Nah ini kayak ini. Kesepakatan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu kesepakatan. Kalau keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nek saling menyayangi, insya Allah kayak murid saya itu buka, ya masih ada nyeluk-nyeluk bapak ibu terus kalau wudhu, yang perempuan malah enggak bu, jawel yang laki-laki yang perempuan itu. Nah biar batal, biar wudhu lagi. Akhirnya dipukul. Nah itu kejadian di kelas saya. Itu tidak saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kalau belajarnya semangat, ya dari kebajikan tadi semangat. Anak-anak pasti disiplin juga, mengerjakan tugas, semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau dia peduli, ya dia akan selalu menolong teman-temannya, memberikan motivasi, ya memberikan, tidak akan dia membiarkan temannya sakit, kesakitan lah, nah istilahnya seperti itu. Itu bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan. Nah ini contohnya keyakinan. Tunjukkan rasa menghargai teman dan guru, kerjakan sesuatu dengan baik dan hormati pekerjaan temanmu, selalu memperhatikan ketika orang lain berbicara, selalu bersihkan tempat di mana kamu berada dan beraktivitas, hargai barang-barang kepunyaanmu, milik orang lain dan milik bersama. Nah ini saya lewati. Nah ini sudah ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah tadi. Sekarang kita ke ini. Bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Hukuman itu menciptakan identitas gagal. Arek harus dihukum itu wis rasanya tuh malu dilihat teman-temannya. Kalau dia di konsekuensi masih terjadi. Kalau di restitusi tadi dia diajak berunding, solusi ini gimana, kamu besok harus bagaimana, mengulangi apa tidak, ayo komitmenmu bagaimana. Itu nanti dia akan kembali ke komunitasnya dengan tidak gagal ya, tapi dia diberi motivasi oleh guru, dia akan kuat kembali. Kebutuhan dasar manusia ya, ini cinta, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya lewati. Kita ke 5 posisi kontrol. Ini yang paling penting bu. Posisi kontrol itu ada 5 dalam diri guru.
Tergantung ini jenengan pilih mau jadi yang mana. Tapi pasti ada yang guru seperti ini, penghukum. Penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah saja, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia itu tadi, memberi hukuman. Nah itu dia, Berarti bilang panjang. Itu posisi penghukum. Ya, oke, kita lewati dulu ya. Pembuat merasa bersalah, ada guru seperti ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu tuh kecowek sama kamu ini. Jadi arek itu, rasa bersalah. Nah, ya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, langsung dia merasa bersalah. Iya, nah, itu. Posisi ini akan menilai diri buruk tentang diri mereka. Dia akan menilai dirinya buruk. Oh iya, saya ini ternyata buruk. Oke, teman, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah ini, gurunya tidak akan, dia menghukum, tidak akan marah. Seperti gitu. Ayo, bantulah lah, jangan seperti itu. Nah itu, dia memposisikan gurunya sebagai teman. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Ternyata bukan. Padahal selamanya terus dibantu, terang sekali tidak membantu. Nah, dianggap bukan teman. Ya harus anak-anak seperti itu. Ya, istilahnya karena nilai setitik rusak susu bulanan. Jadi murid dipercewakan. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Gitu dong. Anaknya suruh jawab sendiri. Loh, kamu kok apa ini? Tidak pakai sepatu hitam upacara, peraturannya gimana? Gitu dong. Wis lo ya, gitu dong, ditinggal sudah. Itu pemantau, dipantau toh. Oke. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau seperti mengingatkan anak-anak, mengingatkan anak-anak. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Pemantau posisi berasal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Nah ini terakhir, posisi manajer. Manajer, posisi terakhir guru adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya kira yang tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, terus apa ini pemantau, teman tidak memberi solusi ya. Yang penghukum, kamu itu selalu saja salah gini, tidak diberi solusi, dihujat saja. Ya, pemantau, loh, nggak pakai sepatu, konsekuensinya ingat nggak? Gitu aja, nggak kasih solusi. Ya, teman, ayolah bantu Pak Ganda. Gimana sih kamu itu? Nggak ada solusi juga. Ya, yang satunya tadi apa? Pembuat merasa bersalah. Pak ini kecewa sama kamu. Kok bisa sih kamu seperti ini? Tidak ada solusi, tapi manajer harus memberikan solusi. Kalau selama ini jenengan menyelesaikan masalah muridnya dengan memberikan solusi juga, berarti berarti Bapak Ibu adalah guru yang berposisi sebagai manajer, dan ini yang diharapkan oleh Diajar Dewantara. Jadi guru yang berposisi sebagai manajer. Di dalam manajer tadi ada mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki
kesalahannya. Nah, ini apa yang kita yakini sekarang ini? Itu Pak, kalau Senin harus pakai sepatu hitam. Apakah kamu meyakininya? Iya Pak. Jika kamu meyakininya, apakah yang kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dikasih solusi dulu. Ya, apa rencanamu? Ayo, kalau kamu memperbaikinya. Ya Pak, besok saya akan tidak pakai sepatu ini lagi. Sepatu yang putih saya jauhkan dari tempat rak, misalkan dikotai lagi, taruh lemari biar tidak terlihat oleh saya. Karena kalau saya terlihat, saya pengen pakai sepatu putih. Lah, kan kadang seperti itu. Nah, seperti itu kita kejar terus untuk memperbaiki. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, seperti itu. Oke, nah ini nanti bisa nanti dibaca, saya kirim di grup, oke? Nah ini, ayo saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar. Ayolah, lakukan demi Bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir ya. Itu sebenarnya lah ini, oke. Kalau buat masa bersalah ini, penghukum ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau teman seperti ini, gak diapa-apa no. Kalau pemantau, nah diajak, masih dikasih konsekuensi. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tawari konsekuensi, ditawari bagaimana caranya agar masalah selesai. Kamu selalu paling akhir ya, itu juga penghukum. Oke, terakhir, segitiga restitusi, alhamdulillah. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah ini Bu, menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Kalau saya menyelesaikan dengan anak, saya harus menstabilkan identitasnya dulu, gitu. Yang saya pelajari, anak di Batam, kita harus, anak itu kan kondisi, waduh saya dihukum ini, waduh saya nanti dipanggil orang tua ini, identitasnya lagi tidak stabil, distabilkan dulu. Wis, Pak Ganda juga manusia, juga pernah berbuat kesalahan, tapi kamu jangan diulangi lagi, sejauh juga manusia sekali ini saja. Itu nanti identitasnya akan tumbuh lagi. Oh iya, aku ya manusia, gitu. Tapi yang mudah-mudahan meneh gak baleni maneh. Kadang wis eling manusia meneh baleni maneh. Namanya manusia, Pak. Besok baleni lagi seperti itu. Ya, lalu ditanyakan yang salah, lalu ditanyakan keyakinan dan konsekuensinya. Bagaimana caranya mereka untuk memperbaiki agar tidak terjadi kesalahan yang lagi, seperti itu, ya. Sampun, alhamdulillah. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya atau sudah cukup? Yang ketiga ini Bu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nanti saya kirim Bu ke grup, Jadi diharapkan dari diharapkan dari pertemuan ini adalah Bapak Ibu guru menjadi posisi manajer. Itu Bu. Karena apa? Teman saya artis ya, namanya Vincent. Saya dulu tuh nilai ulangan saya pas SD itu mesti 30 petang puluh. Akhirnya saya tuh dimarahi terus. Namanya nanti nggak salah di YouTube-nya itu. Lalu saya besoknya belajar dapat 75. Saya langsung dipanggil ke kantor dari jam 8 sampai jam 11 kelas 3 SD itu loh. Dicecar pertanyaan, kamu nyontek siapa? Kok nilaimu bagus? Kamu, padahal saya tuh belajar. Dari situ saya wis teringat sampai sekarang. Loh, bayangkan Vincentnya umur 45 eling kejadian dia kelas 3 SD. Karena posisi guru sebagai apa tadi? Penghukum. Panjenengan semua masih ingat ada guru di sekolah SD, SMP, SMA yang pernah menghukum jenengan? Ingat sampai sekarang? Nah, itu dia posisi penghukum. Dan posisi manajer pun nanti jenengan akan diingat yang baik-baik untuk anak-anak. Jadi tinggalkan kesan yang baik. Karena kita tidak selamanya anak-anak dan kita mendampingi anak-anak itu dengan ikhlas. Insya Allah guru SDM Kebodsari bisa menjadi posisi manajer untuk anak-anak. Matur nuwun, saya akhiri. Sebelum itu marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.
Alhamdulillah. Shadaqallahu alazim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jalan. Oke, anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Oke, kalian tadi hari ini pagi sudah berdoa karena tadi pagi pelajaran agama. Terus apa itu? Kalian juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai mata pelajaran kembali, Pak Ganda akan menyampaikan keyakinan kelas. Nah, hari ini juga ada hubungannya dengan Pak Ganda pendidikan guru penggerak, juga ada hubungannya dengan kalian ya. Apalagi kemarin di kelas kita ada kejadian yang kurang baik ya, kurang baik. Ada beberapa teman kalian ya yang istilahnya melakukan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Nah, mengarah pada hal-hal konten yang bersifat asusila, jelek, seperti itu ya. Maka dari itu, dari diri kalian perlu disusun keyakinan kelas, ya, perlu disusun keyakinan kelas. Coba disimak keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Nah ini bisa ditulis ya. Definisinya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, namanya bajik itu apa sih? Bajik, kebajikan. Berbuat. Wah, yang dia perbuat itu adalah kebajikan. Berarti apa? Kebajikan itu perbuatan yang baik dan benar, ya. Nah, ini keyakinan itu nilai-nilai kebajikan, prinsip universal. Universal itu umum, ya, mendunia, ya. Yang disepakati bersama secara universal. Berarti nanti ada keyakinan itu disepakati bersama. Siapa yang menyepakati bersama? Ya kalian, dengan teman kalian, dengan Pak Ganda juga. Ya itu harus disepakati. Ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Wis jadi kalian tidak melihat saya suku Jawa Pak, saya nggak mungkin melakukan adat-adat yang berbau dari timur, misalkan dari Papua, tidak, lepaskanlah semua itu. Saya agama saya Muslim, saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang kiranya sama dengan orang Kristen, lepaskan itu dulu, karena ini bukan menyangkut agama, ya, bukan menyangkut agama ataupun bahasa. Nah ini, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Motivasi seseorang dari dalam. Dari dalam itu maksudnya apa? Dalam apa? Dalam hati kalian. Ya apa sih Pak maksudnya memotivasi dalam hati kalian tuh? Ya, maaf. Bagaimana ini ya dari sini, dari dalam hati. Bagaimana maksudnya memotivasi itu dari dalam hati kalian? Ya. Atau memotivasi secara intrinsik, namanya intrinsik, berarti unsur yang ada di dalam. Kalau unsur yang ada di luar itu namanya unsur ekstrinsik. Nah itu perlu ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya bagaimana Pak? Oke. Kalian kalau naik sepeda motor, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba Vigo, bagaimana? Kenapa kamu pakai helm kalau mengendarai roda 2? Ibaratnya kamu dibonceng deh ya sama ibumu naik sepeda motor. Kenapa harus pakai helm? Supaya ketika jatuh itu kepala terlindungi. Supaya apabila jatuh, kepala terlindungi. Apakah itu termasuk keyakinan apa peraturan? Menurut saya itu keyakinan dari dirinya sendiri. Kalau itu peraturan, kayak gini berarti, supaya tidak ditilang. Iya enggak? Apakah banyak di jalan-jalan itu pengendara yang tidak pakai helm? Nah, paling mereka bilang seperti ini, Allah dekat, Allah tidak ada polisi,
Berarti dari dalam mereka itu keyakinan apa taat peraturan saja? Taat peraturan, tapi dalam, nah kan ini yang tadi saya bilang seperti ini, dari dalam diri. Kalau dalam dirinya muncul, biarkan nggak ada polisi, ya walaupun nggak ada polisi ini aku kok kepleset, kepalaku kebentur, aku cedera. Bagaimana? Loh, yang seperti itu dari dalam diri itu keyakinan apa peraturan, mentaati peraturan? Keyakinan. Nah ini ya, berarti kamu sudah mulai paham ini bahwa keyakinan itu muncul dari dalam diri. Ini berarti jawabannya Vigo, keyakinan. Ini coba ini Revan, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kamu mentaati protokol kesehatan? Oh, nah, agar tidak terkena COVID. Dia takut terkena COVID, tapi nggak pakai masker. Nah, oke yang bermasker. Ya, oke. Sekarang hari ini keyakinannya dari dalam diri. Oh, aku nek gak maskeran aku bakal kena COVID. Dipakai dong maskernya. Nih, Anissa, kenapa kamu mengikuti ini 3M? Menurutmu dari dirimu sendiri, mengapa kok kamu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Putri Misela mungkin akan terlindungi dari kuman, bisa, COVID bisa. Itu adalah keyakinan apa peraturan? Kalau peraturan seperti ini, agar tidak dimarahi Pak Guru. Ya enggak? Cukup seperti itu kan? Wes aku tak maskeran, timbangannya kok dimarahi Pak Guru. Pak Ganda marah-marah nih, kamu kok enggak maskeran? Gimana? Ya sudah. Tuh, yang ketiga ya. Coba nanti Sarah ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kamu ikut pelatihan. Yo. Kamu ikut pelatihan nih. Pelatihan misalkan hobimu apa Sarah? Masak ya. Ikut pelatihan tata boga kan? Ya. Kamu kenapa kok menurutmu tidak boleh telat? Sarah. Nah, nek menurutmu sendiri bagaimana? Menurutmu kenapa kok gak oleh datang telat ke pelatihan masak itu tadi? Nah, ini gini aja. Kamu ikut pelatihan masak itu kalau telat takut dimarahi sama panitianya, apa takut materi-materinya tertinggal kamu tidak bisa? Kalau materi-materinya tertinggal tidak bisa, berarti itu keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Berarti kesimpulannya apa? Keyakinan ini kalau tidak dilakukan akan merugikan dirinya sendiri, benar? Nah, kalau dia sekedar peraturan, gak apa-apa, aku gak pakai helm, aku gak jatuh, gak rugi. Pemikirannya seperti itu taat peraturan. Tapi kalau dia punya keyakinan dalam dirinya, aku nek gak helman jatuh, kepalaku pecah. Pecah. Aku kalau tidak, tidak pakai helm, jatuh, kepalaku akan terbentur seperti itu. Cedera itu ya. Oke. Nah ini peraturan kelas itu cuma kecil. Hanya sekedar takut sama guru atau dapat hukuman kalau tidak dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan lebih besar. Dia juga takut dimarahi guru, tapi juga takut dirinya rugi, tidak dapat mengikuti telat pembelajaran, ya kan? Nah, lebih besar lagi lingkungan positif. Lingkungan positif itu berarti di luar diri kamu, di kelas ini. Saat kelas ini KB punya keyakinan, nek aku kari sekolahe berarti aku eman Eman apa iki pelajarane? Ada yang mau tanya? Krisna atau Jesslyn? Nah, tadi kok seperti ini. Oh tidak ya. Lebih besar lagi adalah budaya positif. Namanya budaya itu kan sudah ya membesar ya, timbul dari akar ya, dari akar suatu hal yang baik. Berarti yang paling kecil itu yang paling kecil itu adalah peraturan. Lebih besar lagi keyakinan karena dia gabungan dari diri sendiri dan juga peraturan. Terus lingkungan positif, terus budaya positif. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan. Tadi kan ngomong nilai kebajikan ya.
nilai-nilai kebaikan yang ada itu apa secara universal? Terus terang. Terus terang itu apa? Peduli, ya kan? Komitmen. Berarti ini semuanya loh dari dalam diri. Peduli. Kalau kamu peduli dirimu sendiri. Aku pakai sepeda motor nih. Kalau aku peduli diriku sendiri, aku bakal pakai helm. Aku gak peduli, nggak apa-apa, nggak pakai helm. Yang penting aku nggak ditangkap polisi, terus ada jatuhnya, kepalanya cedera. Nah, ya itu kan kebersihan, keterus-terangan, komitmen, belas kasih, percaya diri ini dari diri sendiri semuanya. Ya, tenggang rasa, gotong royong. Jangan dibilang, oh gotong royong. Gotong royong itu kalau aku nggak gotong royong, koncoku sakno, gak mari-mari penggaweane. Jangan seperti itu. Tapi dikembalikan pada dirinya sendiri keyakinannya. Kalau aku nggak gotong royong, aku akan nggak selesai-selesai kerjanya. Aku akan tertinggal dari yang lain. Seperti itu, ya. Dan yang lainnya rajin, berani, santun, kreatif, semangat, dermawan. Dermawan ini untuk dirimu sendiri apa untuk orang lain? Sebenarnya lebih banyaknya untuk orang lain, ya. Tapi dia lebih baiknya untuk diri sendiri karena untuk apa? Kalau kamu dermawan dirimu sendiri untung. Nanti suatu saat kalau kamu susah ditolong sama orang. Waalaikumsalam. Oh ya. Ya oke, sudah selesai. Udah Pak, kalah. Ya wis gak apa-apa. Sik ya, Pak Kandanu ya. Oke. Dermawan ya, orang yang dermawan ya, disukai sama orang lain ya. Terus dia akan mendapat banyak bantuan lu. Untungnya lu bukan ke orang lain, tapi untungnya akan kembali ke dirimu sendiri karena kamu yakin, jujur, ya, harga diri, rendah hati, integritas. Bahagia, bahagia kamu ingin membahagiakan orang lain apa dirimu sendiri? Lu diri sendiri dulu dong. Mau tak kamu orang lain bahagia, kamu nggak bahagia? Enggak. Siapa? Ayo angkat tangan siapa yang ingin orang lain bahagia tapi kamu nggak bahagia? Nah, cara mencintai itu ya bahagia diri sendiri dulu, baru membahagiakan orang lain. Ojo kualik. Aku gak enak rek ambek iku rek. Pinjam uangnya dong, ngene lho, aku dewe butuh, mosok minjemi orang lain seperti itu. Kamu harus bahagia diri sendiri dulu ya. Kalau kamu butuh, ya nggak apa-apa, kamu diri sendiri. Kalau kamu nggak butuh, uangmu 1 miliar katakan, belum butuh nih, ya nggak apa-apa, kasihkan. Nah, seperti itu. Ya ini damai, teguh, rasa hormat, bersyukur, bijaksana, toleransi, lurus hati, ketegasan, pengertian. Nah ini. Ada 2 ini, satunya kesepakatan atau peraturan, satunya keyakinan. Contohnya kesepakatan, datang tepat waktu mengucapkan salam. Paling yang datang tepat waktu mengucapkan salam, kalau tidak datang tepat waktu berarti aku nanti dimarahi guru. Kalau nggak mengucapkan salam nanti dimarahi Pak Ganda. Hanya seperti itu aja. Kalau Pak Ganda nggak marah, ya wis nggak datang tepat waktu. Ya wis aku nggak mengucapkan salam, akhirnya terjadi lagi di SMP kok. SD ben nggak dimarahi kok aku, ya. Tapi aku nggak apa-apa sama Pak Ganda lah seperti itu. Menjaga kebersihan sekolah, menjaga tok, ya. Paling kalau nggak jaga bersih, paling nanti aku takut dimarahi. Itu berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan, kami guru dan murid saling menyayangi. Saling menyayangiku satu, ya, menjaga diri sendiri dan temannya, bukan gambari bukune koncone kemarin ambek gambar-gambar yang mengarah ke, misalkan ada pernah kemarin pornografi. Ayo kalau seperti itu kamu sayang nggak terhadap dirimu sendiri? Sayang nggak terhadap temanmu? Enggak, bukune koncone digambari pulpen nggak bisa dihapus. Dilihat orang, loh kok seperti ini muridnya siapa? Wah ini. Nah itu akhirnya kan menimbulkan hal itu tadi, bukan saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar ini dari dirimu sendiri. Aku semangat belajar, aku semangat, nilaiku bakal bagus. Bukan karena bakal kamu nilaimu kok jelek. Ya,
Kamu bagaimana sih belajarnya? Bukan karena itu, tapi karena dalam dirimu sendiri ingin semangat dan nilainya bagus. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada temannya butuh, sakit, dia peduli. Nih, contoh keyakinan kelas. Contoh nih. Nah, tunjukkan rasa menghargai temanmu dan gurumu. Nah, kayak yang kemarin tuh. Menggambari, ya mencoret-coret bangku, mencoret-coret tepak itu termasuk menghargai diri sendiri? Tidak, ya di sini ya, menghargai temanmu, menghargai teman, tidak juga menghargai guru, tambah tidak. Kerjakan sesuatu dengan baik dan hormati pekerjaan temanmu. Nah ini ya, dihormati pekerjaan koncone. Nek koncone salah ya sudah, enggak apa-apa. Selalu perhatikan ketika orang lain berbicara, nek orang lain ngomong, direken, ojo ditinggal nyingkir, dikacangi. Nah, selalu bersihkan tempat di mana kamu berada dan beraktivitas. Hargai barang-barang kepunyaanmu, milik orang lain dan milik bersama, dihargai. Oke, kali ini kamu akan kegiatan ini. Oke, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan, ya. Ya, kalau keyakinan selalu bertanggung jawab mengembalikan buku. Kalau dia bertanggung jawab pasti dibalik no. Bukan karena aku nek gak dibalik no, nanti bakal dimarahin nih sama Pak Ganda. Seperti itu ya. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Oh, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kalau ada kata-kata dilarang tapi dia ganggu, berarti dia akan mendapatkan itu cuma bukan dari dirinya sendiri. Kalau dia dari dirinya sendiri menghormati orang lain, oh aku akan menghormati ya. Kalau aku menghormati orang itu, dia akan menghormati aku, kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini dilarang menggunakan narkoba. Kalau orang bilang dilarang menggunakan narkoba, apa ya kok dilarang ya? Tak coba Nah, ada yang gitu. Tapi kalau ini menggunakan narkoba itu berbahaya bagi kesehatan. Oh, berarti menggunakan narkoba itu aku tidak akan sehat. Nah, itu keyakinan dari dirinya. Nah, sekarang kamu saya kasih sticky note. Nah, satu anak satu. Apa ini namanya? Sticky note ya? Oke. Ketua kelompok ke sini. Tulis satu keyakinan yang ingin kamu tulis di kelas ini. Kamu ingin seperti apa? Tulis saja. Nah, nanti kita tempel di papan. Nah, kita bacakan satu persatu. 1, 2, 3, 4. 4 ya? 1, 2, 3, 4. Bentar ya. Bentar, jangan tulis dulu sih, nunggu bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Belum, nanti belum. Nggak usah tulis namanya. Nggak.
Oke anak-anak, kalian telah menulis ya sebuah keyakinan yang kalian inginkan ya. Mari kita baca satu persatu. Ini adalah kata hati kalian ya. Keyakinan ini disepakati oleh guru dan murid. Jadi guru dan murid harus bagaimana? Boleh juga guru harus bagaimana, boleh juga murid saja bagaimana. Yang pertama adalah kelompok 1, siswa harus jujur dalam mengerjakan ulangan. Adakah yang tidak jujur? Ada beberapa. Yang pernah kamu lihat? Oh ada. Itu ya, oke. Jangan ya. Terus guru dan siswa harus memiliki rasa percaya diri. Itu ya, percaya diri harus kuat. Terus guru dan siswa harus menjaga sikap kejujuran, jujur lagi. Siswa dan guru harus mempunyai rasa tanggung jawab, bertanggung jawab ya. Aku ingin guru dan siswa meningkatkan rasa kepedulian dan memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi. Aku ingin guru dan siswa bersikap adil. Insya Allah Pak Ganda adil ya. Kalau yang berprestasi ya kadang diberi penghargaan oleh Pak Ganda. Aku ingin berkomitmen agar datang tepat waktu. Bagus ya. Percaya diri untuk berani menjawab soal dan guru di papan tulis. Boleh, berarti harus percaya diri. Bertanggung jawab datang lebih awal jika piket kelas. Dengan guru kita harus saling menghargai dan menghormati. Saya ingin menjadi anak dermawan dan suka menolong teman. Oke anak-anak ya. Oke anak-anak, sudah kita yakini ya, dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian susun tadi diperoleh, nanti kita olah bersama lagi ya. Keyakinan dari 6 cerdik yang pertama adalah sikap jujur, disiplin, percaya diri, menghormati, rukun, peduli, dan menyayangi. Semoga dengan keyakinan yang sudah kita bahas ini, kita menjadi manusia yang lebih baik. Menghargai siapa? Siapa? Diri kita sendiri dan orang. Siapa orang lain itu? Teman dan juga guru atau masyarakat sekitar. Oke, terima kasih anak-anak. Pak Ganda akhiri untuk kegiatan pembentukan keyakinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah 3 teori restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah gambar segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus di sekolah. Berikut adalah ilustrasi masalah ke-1. Kena Huria adalah murid kelas 5B di SDN Kebonsari 1414. Berdasarkan laporan dari wali kelasnya, Kena beberapa kali terlambat datang ke sekolah. Butias, selaku wali kelas Kena, melapor kepada Pak Ganda, yaitu koordinator kesiswaan. Lalu, Pak Ganda mengajak Kena untuk datang ke ruangan bimbingan untuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Berikut adalah ilustrasi masalah kedua. Nabil Kafi Azani adalah murid kelas 6A di SDN Kebonsari 1414. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Kafi tidak memakai dasi saat upacara.
Sehingga selesai upacara, Kavi dipanggil ke depan oleh Pak Bagus dan teman-teman lain yang tidak memakai atribut seragam lengkap. Pak Ganda selaku wali kelas Kavi mengajaknya untuk datang ke ruangan bimbingan untuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Berikut adalah video penyelesaian masalah 1 dan 2. Oke, nama lengkap kamu siapa? Gena Huria. Yang keras? Gena Huria. Gena Huria. Kamu kelas 5. kelas 5 apa? D. 5B. Oke. Pak Ganda tadi dengar dari guru kelasmu bahwa kamu datang terlambat. Ya, datang terlambat. Oke. Di sini Pak Ganda tidak ingin mencari kesalahanmu, ya. Pak Ganda juga manusia, pernah datang terlambat. Tapi Pak Ganda ingin Gena tidak terjadi lagi hal terlambat tersebut, ya Gena. Oke. Namanya manusia itu pasti punya salah, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki apa? Masalah atau kesalahan tersebut, ya. Oke. Terus saya tanya, alasanmu datang terlambat kenapa? Biasanya bangunnya telat. Nah, bangunmu jam berapa, Nak? 6:30. Terus siap-siapnya selesai jam 7, berangkatnya jam 7. Loh, padahal bel masuk itu jam 7 kurang 10, kamu bangun setengah 7. Menurut Gena, hal tersebut benar atau tidak? Enggak, ya. Kenapa kamu bangun setengah 7? Apa tidak ada yang membangunkan? Ada sih. Berarti begini. Menurut Gena nih, ya. Menurut Gena, bagaimana solusi mengatasi hal masalah ini supaya Gena tidak datang terlambat lagi? Tidurnya nggak malam-malam. Tidurnya tidak malam-malam. Memangnya tidurnya jam berapa, Gena? Jam 12, kalau nggak jam 10. Gena tidurnya jam segitu. Terus ngapain? Makan, minum. Masa makan minum sampai jam 10 malam, sampai jam 12? Enggak. Hah? Enggak. Lah terus sampai jam berapa? Cuman kadang itu susah mau tidur. Susah mau, Genanya susah tidur. Gak apa-apa, begini. Jadi Gena kalau siang tidur enggak? Kadang. Nah, bagaimana kalau siang tidak perlu tidur siang? Jadi nanti Gena akan ngantuk jam 9, jam 8 sudah ngantuk, gitu ya. Kamu tahu keyakinan di kelas bagaimana bahwa siswa tidak boleh apa? Yang Gena tadi? Terlambat, iya kan? Tidak boleh terlambat. Itu harus diyakini ya, bahwa siswa harus disiplin dan tidak boleh datang Terlambat. karena kalau terlambat bisa apa? Mengganggu siapa? Guru dan teman-teman di kelas. Oke ya, Gena mengerti? Ya. Besok harus dilaksanakan ya, nanti ya. Tidur tidak boleh terlalu malam. Ya, tidak boleh terlalu malam. Dan bangunnya paling tidak setengah 6, jam 5 sudah bangun ya. Ya. Oke Gena, sudah ya. Oke ya, oke, terima kasih ya. Perasaan saya senang karena diajak mencari solusi. Terima kasih. Oke, siapa nama kamu? Nama lengkap? Nabil Kavi Adzani. Nabil Kavi Adzani, dipanggil Kavi. Kavi. Kavi kelas 6A. 6A. Oke. Tadi pagi setelah upacara Pak Ganda dengar nih, ya, kamu dipanggil ke depan. Kalau boleh tahu apa alasannya dipanggil ke depan? Karena tidak memakai dasi. Tidak memakai dasi atau apa ini? Atribut ya, lengkap. Ya. Begini ya, Kavi, Pak Ganda
hari ini sharing sama kamu bukannya Pak Gana ingin mencari-cari kesalahan kamu. Pak Gana juga manusia ya, tentunya kita pernah bersalah, tapi bagaimana kita menjadi manusia yang memperkecil kesalahan kita di masa depan, ya kan? Seperti itu ya. Kalau boleh tahu alasanmu tidak memakai dasi, kenapa? Karena dasi saya hilang. Hilang, sudah dicari? Sudah. Tidak ada. Tidak ada. Kemana hilangnya? Tahu. Nggak tahu. Pada waktu tadi pagi apa kamu tidak kemarin? Pada waktu kemarin kamu tidak bilang ke orang tuamu kalau kamu tidak ada dasi? Karena itu saya mencarinya pada malam hari. Oh, mencarinya pada malam hari sebelum apa ini? Sebelum tidur gitu. Terus kamu tidak berusaha mencarinya? Sudah mencari? Sudah mencari Pak, tapi sudah tidak ada. Tidak ada. Oke, mencarinya pada waktu Malam. malamnya. Harusnya mencarinya ya sehari sebelumnya dong, ya supaya tidak mendadak seperti itu. Ya, oke. Menurut kamu nih solusinya bagaimana untuk mengatasi permasalahanmu ini agar minggu depan tidak dipanggil lagi ke depan setelah upacara? Nah, Harusnya saya mencarinya pada siang hari atau sebelum malam. sebelum malam. Kalau sudah mencari siang hari tidak ketemu, Membeli lagi. nah seperti itu ya, karena memang dasi dan atribut ini kewajiban bagi Setiap siswa harus dipakai ya. Lalu keyakinan di kelas kita, kamu sudah ingat? Apa? Selalu memakai atribut lengkap. Atribut lengkap. Lalu apalagi selain itu? Terus tidak terlambat. Tidak terlambat. Itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa, yang harus diyakini oleh siswa. Begitu ya Kavi ya. Tolong dilaksanakan solusi tadi supaya minggu depan tidak ada lagi pelanggaran. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Kavi. Iya, Pak. Ya. Perasaan saya setelah diwawancarai oleh Pak Ganda, perasaan saya senang karena saya tidak dihukum, tetapi saya disuruh mencari solusi untuk mencari kembali atribut lengkap saya. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa diambil adalah dengan dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui teori segitiga restitusi, maka murid akan menyadari kesalahan yang diperbuat, belajar mengungkapkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada dirinya, dan tanggap dalam mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Serta murid akan lebih percaya diri untuk melaksanakan keyakinan di kelas maupun sekolah. Sehingga budaya positif di sekolah akan selalu tumbuh dan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guru kami atas nama Pak Ganda Riswanto selama ini sudah mensosialisasikan program-program yang diikuti selama menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain, dan pada tahun berikutnya insya Allah guru-guru yang lain akan mengikuti jejak Pak Ganda sebagai calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan untuk Pak Ganda Riswanto bisa menjalankan tugasnya dengan lancar, baik dan sukses. Terima kasih.